Ini waktunya kita memperbaiki diri, waktunya kita nyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Jangan ada lagi benci dengki kepada sesama. Ahibba'il kiram, di mana-mana kita tawakufan majelis. Buat apa sih tawakufan majelis? Tawakufan majelis bukan berarti di bulan Ramadan kita berhenti hadir di majelis-majelis yang baik. Tapi tawakufan majelis sementara tujuannya supaya apa? Supaya Ramadan kita bisa lebih fokus buat ibadah. Jangan malah bulan Ramadan makin jauh dari majelis-majelis baik, ikhwan. Maka jangan sampai kelewatan, eman. Udah cukup maksiatnya di luar Ramadan, udah cukup, ikhwan. Ini waktunya kita memperbaiki diri, waktunya kita nyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Jangan ada lagi benci dengki kepada sesama saudara kita. Kalau kita punya salah, minta maaf. Kalau kita punya dosa, minta maaf. Minta maaf sama orang tua khususnya. Terus yang pernah ngelakuin dosa, segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nih Ramadan jadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup ini. Ala umurid dunia wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita ada orang tua kita Al-Muhtaram wal Mukarram Buya Kiai Haji Munawir Asli Bagir Al-Habsyi. Tidak lupa pula yang juga terkadang menggantikan saya kalau saya berhalangan, guru kita Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, juga segenap DKM Masjid Nurul Huda, segenap para ajengan, para kiai, ajengan rifa, dan juga guru kita Mama ajengan yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan tidak lupa pula di sini ada salah satu tokoh muda inspiratif, Al-Habib Isa Al-Kaf, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, ajengan, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengajian bulanan malam Jumat pertama bersama Majelis Baker Jarul Puncak. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Saya di sini tidak mau panjang lebar ceramah karena setiap bulan kita sudah sama-sama ngaji di sini. Kita ingin memanfaatkan kedatangan guru-guru kita yang lain pada kesempatan kali ini. Saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa hal penting sebelum kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Kita tawakufan majelis, di mana-mana tawakufan majelis. Mau masuk Ramadan di mana-mana. Dan saya tidak lupa pula dari Hadrah Ghazaliyah yang malam hari ini ikut meramaikan majelis. Mudah-mudahan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ahibba'il kiram, di mana-mana kita tawakufan majelis. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada orang istiqamah aja ngejaga, hadir di majelis-majelis malam-malam ganjil itu yang luar biasa, insya Allah saban tahun dapat Lailatul Qadar, saudara. Itu umumnya di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Tapi bisa juga
yang umum yang kedua di 10 malam terakhir, baik ganjil atau enggak ganjil, mungkin saja. Itu kemungkinannya juga besar. Bisa jadi terjadi di 10 malam terakhir di bukan malam ganjil. Kata Imam Al-Haddad itu mungkin, enggak menutup kemungkinan. Makanya juga alhamdulillah ada banyak khutmul Quran di malam-malam ganjil. Saya ngundang dari sekarang malam 20 Ramadan di Pondok Pesantren Markas Syariah setiap tahun khutmul Quran, sekaligus sorenya haul Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki dan khutmul Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Dan malam-malam berikutnya luar biasa. Ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga yang enggak menutup kemungkinan kata Imam Al-Haddad di selain 10 malam terakhir. Bisa. Jadi di 10 malam terakhir itu kemungkinan besar. Berarti enggak menutup kemungkinan di 10 malam terakhir pun bisa jatuh Lailatul Qadar. Bisa jadi di 10 malam kedua. Bisa jadi di 10 malam pertama. Bisa jadi di malam pertama Ramadan. Bisa jadi di malam kedua Ramadan. Bisa jadi di malam ketiga Ramadan. Kita nggak ada yang pernah tahu, saudara. Jadi belum pasti, nggak pasti harus di malam ganjil. Bisa jadi di malam non ganjil. Bisa jadi di selain 10 malam terakhir. Bisa jadi di 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Habib, orang yang dapat Lailatul Qadar apakah pasti ngerasa? Belum tentu. Ada yang ngerasa, ada yang kusyifa lahul hijab, ada yang Allah bukakan hijab menyaksikan keajaiban di malam Lailatul Qadar. Tapi ada, dan itu kebanyakan orang nggak sadar kalau dirinya di malam Lailatul Qadar, saudara. Tapi tahu-tahu nanti dia akan temukan itu catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya, hikmahnya kok disembunyikan oleh Allah? Nggak dikasih tahu di malam yang mana. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Supaya kita masuk Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir kita terus isi dengan ibadah. Jangan sampai diisi dengan maksiat. Jangan sampai diisi dengan hal-hal yang bikin murkanya Allah Subhanahu. Orang-orang tampang-tampang kita nih, kalau udah dikasih tahu, tak malam Lailatul Qadar malam 27, yang lainnya kita nggak mau ibadah lagi, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala umpetin, Allah rahasiain. Lailatul Qadar dijadikan misteri, saudara. Bahkan bisa terjadi saja di malam pertama bulan Ramadan. Tidak ada yang tahu. Supaya apa? Supaya kita mengisi sebulan full Ramadan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kelewatan. Eman, udah cukup maksiatnya di luar Ramadan, udah cukup ya ikhwan. Ini waktunya kita memperbaiki diri. Waktunya kita nyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Jangan ada lagi benci dengki kepada sesama saudara kita. Kalau kita punya salah, minta maaf. Kalau kita punya dosa, minta maaf. Minta maaf sama orang tua khususnya. Terus yang pernah ngelakuin dosa, segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nih Ramadan jadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Makanya saya mau kasih tahu, minimal kalau kamu mau dapat Lailatul Qadar, minimal seminim-minimnya kata ulama, orang kalau mau dapat Lailatul Qadar jaga sholat isya sama subuh berjamaah sepanjang Ramadan. Itu minimal seminim-minimnya orang dapat Lailatul Qadar. Isya sama subuh berjamaah sepanjang Ramadan, pasti kamu ketemu salah satunya Lailatul Qadar. Kalau ketemu kamu dapat. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'anna maqama al-laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat separuh malam. Berarti kalau dia full sepanjang Ramadan sholat isya berjamaah, ketemu Lailatul Qadar tanpa dia sadar, dia dapat pahala sholat separuh malam dilipat gandain 1000 bulan. Dahsyat apa kagak? Dan subuh berjamaahnya dijaga. Kalau subuh orang berjamaah, kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqamal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam full ya ikhwan. Ada di sini yang sanggup di antara kita sholat sunnah dari habis isya sampai subuh? Nggak ada. Tapi Rasulullah udah ngasih tahu nih caranya. Ente dapat pahala sholat satu malam full. Kalau Ramadan ente jaga subuhnya nggak berjamaah, berarti ada salah satu malam yang ketemu sama Lailatul Qadar. Berarti kamu dapat pahala sholat satu malam full dilipat bulan. Alhamdulillah. Orang yang sholat selama Ramadan jaga isya berjamaah, subuh berjamaah, minimal seminim-minimnya itu didapat Lailatul Qadar. Tapi jangan kita pengen yang minimal aja. Kalau urusan dunia, urusan akhirat maunya yang minimal.
urusan dunia monyang maksimal, padahal dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Yang bener aja rugi dong. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Maka maksimalkan isi juga sama Al-Quran. Paling enggak ente setiap malam enggaknya 1 juz. Jadi kalau ketepatan dapat Lailatul Qadar, ente dapat pahala baca Al-Quran 1 juz dilipat gandain. Maghribnya berjamaah, paling enggak setiap malam ada bentuk bakti ente ke orang tua, sehingga kalau ketemu Lailatul Qadar itu malam dilipat gandain. Dan setidak-tidaknya jangan maksiat, sehingga kalau kamu ketemu suatu saat malam Lailatul Qadar, maka itu akan dilipat gandakan pahala kamu meninggalkan maksiat, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Kalau bisa usahakan tarawihnya jangan putus ya ikhwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat qama ramadhana, qiyam ramadhan, ama ulama diartikan qiyam ramadhan maksudnya tarawih, imanan wa ihtisaban. Dia melakukan qiyam ramadhan tarawih satu iman, ay tasdiqan bi wa'dillah, karena yakin dengan janjinya Allah. Ihtisaban yang kedua, karena nyari pahala dari Allah Subhanahu, bukan karena nyari pujian, bukan karena takut cacian, bukan karena takut hinaan, tapi betul-betul karena nyari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wa ihtisaban. Siapa yang melakukan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lampau oleh Allah. Kadang-kadang nih kita nih dengar fadilatul amal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu kayaknya biasa aja. Fadilahnya cuma diampunin dosa doang, seolah-olah diampunin dosa itu sesuatu kecil, padahal diampunin dosa itu begitu dahsyat ya ikhwan. Belum tentu kalau satu dosa kita dihisab di hadapan Allah, belum tentu kita bisa bertanggung jawabin saudara. Satu dosa kita bertanggung jawab di hadapan Allah, belum tentu kita bisa selamat ya ikhwan. Belum tentu kita bisa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, itu nggak main-main. Itu tandanya kamu masuk surga saudara, tandanya kamu selamat dunia akhirat ya ikhwan. Maka jaga tarawihnya, cuman jangan sembarangan. Kata Imam Al-Haddad, ada orang yang Alhamdulillah, itu dia ceramah dari Habib Hanif ya teman-teman. Semoga kita semua bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga puasa pertama lancar, harus tanpa terkotori oleh maksiatnya teman-teman, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga semuanya sehat selalu, kita berdoa semoga semuanya sukses, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.